Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. podcast Hing Ono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Prof. Dr. Sutoyo, Dr. SPU K. SPU ini spesialis urologi konsultan ya, Prof ya. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah nih sehat-sehat. Jadi pagi ini senang sekali saya diundang di sini juga, dan ini tempatnya saya tertarik sekali, tempatnya gedungnya itu. Naik tangga ke atas, nanti dikata tidak terasa ngos-ngosan, tapi terasa segera aja karena memang bukan mewah ya, Prof. Mewah sekali. Mepet sawah. Ini Prof. Dr. Sutoyo ini sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam Fikia UNER ya, Prof. Ini UNER. Fikia ini sebenarnya apa, Prof? Jadi mungkin bisa dijelaskan. Ya, Fikia ini adalah singkatannya. Fikia adalah Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam UNER Banyuwangi, ya. Jadi adalah salah satu fakultas yang di UNER, ya. UNER pusatnya kan Surabaya. Ini kita ini nomor 17 fakultas. Jadi UNER punya fakultas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Jadi UNER punya 17 fakultas. Ya, jadi ini adalah 17 ini adalah fakultas yang paling paling ragil, paling kecil ya maksudnya, paling ragil, bukan kecil, paling ragil. Dan itu nanti mungkin juga UNER akan mengembangkan lagi fakultas yang lain. Jadi ini yang terakhir adalah sementara ini Fikia ini sementara ini bisa kembang lagi. Tempatkan di Banyuwangi ya, Bro? Di Banyuwangi, dan Fikia ini sebetulnya sudah berdiri mulai tahun 14, ya. 2014. Dulu 14 ya, oh, ya. 14. Jadi dulu namanya PDD. Pendidikan di luar domisili UNER. Okay. 14 itu. Yang saat itu juga diresmikan atau dibuka oleh Pak Rektor yang lama namanya Prof. Fase dengan Bupati Pak Anas dulu. Pak Anas ya. Ya, PDD. Ya, itu zamannya PDD. Mulai tahun 14 ya. Kemudian tahun 17 dari PDD berubah menjadi PSDKU. Program studi di luar kampus utama UNER. Berarti itu tadi awal mula kedokteran Fikia ini sampai ada di Banyuwangi itu ya, Prof? Iya, Fikia itu mulai tahun 14 di sini. Jadi pertama namanya PDD ya, PDD itu pendidikan di luar domisili. Itu tahun 14, yang satu diresmikan oleh Pak Rektor yang lama dulu, yang dulu adalah Profesor Fasih dan Bupati Pak Anas. Tahun 14, kemudian tahun 17 berubah nama menjadi PSDKU, Program Studi di Luar Kampus Utama. Nah, itu artinya sudah tahun 17. Jadi pada saat itu masing-masing ini berupa prodi misalnya Kedokteran Hewan ke sana, ke induknya masih ke FKH ke Surabaya. Ya. Kemudian Aquaculture masih ke ke Perikanan Surabaya, Fakultas Perikanan. Kemudian juga Kedokteran Hewan juga masih ke FKH, kemudian Kesmas juga masih ke FKE. Ya. Tetap fokus ke sana ya, Prof ya? Iya, masih ke sana dulunya ya, induk ke sana. Kemudian pada saat tahun 21 itu berubah menjadi Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam UNER Banyuwangi, Sikia, tahun 21. Awalnya itu. Sikia. Ya, Sikia itu sekarang saya menjadi direktur saat itu. Jadi direktur di sini, otomatis induknya langsung ke sini. Induknya ke sini langsung. Jadi bukan ke kampus UNER sana lagi. UNER Surabaya lagi ya. Bukan ke fakultas masing-masing lagi. Nah, akhirnya langsung ke sini. Setelah itu kemudian tahun 2022 kita berubah lagi menjadi namanya Fikia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam UNER Banyuwangi. Kita punya tiga prodi itu, Kedokteran Hewan, Kesehatan Masyarakat, Aquaculture, dan ketambahan kedokteran. Berarti ini baru sekitar setahun lah ya, Pak? Ya, setahun lah proses persiapannya untuk kedokteran. Jadi sekarang ini sudah kita prodi kedokteran dan yang tiga tadi yang sudah Kesehatan Masyarakat, Aquaculture, Kedokteran Hewan itu sudah teragresi unggul. Ya. Berarti di sini nggak ada, Bro? Apa kembali? Sekarang masih di sini juga. Jadi berubah dengan Fikia justru induknya sini langsung. Ya. Nah, oleh karena sekarang jadi Fikia ini punya 4 prodi. Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Hewan, Aquaculture, dan Kedokteran. Jadi 4 prodi di sini. Yang tiga sudah establis mulai dulu. Yang 3 ini. Yang mulai awal. Iya, mulai tahun 14 itu, dan sudah teragresi unggul, ya kan? Lah kita yang baru kan kedokteran ini baru buka sekarang ini. Dan yang baru buka, dan itu memang kita baru buka baru sekarang ini. Memang karena izin dari Lampt, izin dari Dikti dan izin dari UNER itu baru sekarang, sehingga nanti kita bukanya baru mandiri aja.
Terus Ya. ini tadi kan sedikit profil lah dari Ya, ya, ya. yang dijelaskan Prof. Sutoyo Ya. tentang Fikya UNER. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa, Prof. Ya. Apa ada kriteria lah bagi calon pendaftar baru untuk Fikya ini? Ya, Prof? jadi kita akan buka prodi kedokteran, buka tahun ini ya. Jadi yang kita buka yang program mandiri. Okay. Kenapa kok mandiri, kok enggak mulai awal, yang mulai dari SNPT dan sebagainya itu karena memang izinnya baru keluar sekarang. Dan sekarang sehingga yang bisa buka adalah mandiri itu. Dan fasilitas kita sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap semuanya, fasilitas gedung maupun laboratorium maupun dosen maupun juga rumah sakitnya kita sudah punya. Itu yang bisa sama dengan kita dari rumah sakit Belambangan itu. Berarti ini gap year boleh mendaftar ya, Prof ya? Boleh mendaftar. Jadi anak-anak lulusan SMA tentunya boleh mendaftar semuanya. Tapi ada syarat khusus adalah tidak buta warna. Oh, itu buta warna parsial, ya betul, parsial maupun total. Ya kalau parsial itu ada gambar itu yang berwarna kadang masih ada yang tahu dan tidak tahu. Oh apa ini warnanya? Masih kadang masih sulit. Tapi kalau buta warnanya total sama sekali tidak bisa lihat. Berarti nanti pada waktu awal pendaftaran itu ada pemeriksaan kesehatan? Oh, tentunya ada. Apa aja itu, Bang? Ya tes kesehatan, terutama tes yang tadi sekarang syaratnya tidak buta warna. Itu tidak buta warna itu penting karena nanti kalau jadi dokter kan tidak bisa melihat ini darah apa air kencing nggak tahu nanti, ya kan? Jadi itu makanya dia harus bisa membedakan karena nanti sekolahnya begitu. Di laboratorium ada warna-warna reaksi apa jadi warna biru, reaksi apa jadi warna merah, macam-macam kan reaksi kimia kan begitu. Nah kalau dia buta warna tentunya dia tidak bisa melihat ini biru apa merah apa ini darah apa air kencing apa air kan nggak bisa lihat. Jadi mungkin ada yang banyak ditanyakan lah oleh pendaftar anak-anak kuliah baru ini, Bang. Iya. Ini kira-kira pilihan pertama ini SNBT ini harus bukan mandiri, kita mandiri Pak. Tahun ini mandiri. Oh, tahun ini mandiri. Karena waktu izinnya baru keluar sekarang. Oke. Ya. Kalau semisal di Surabaya, Bro. Daftar di Surabaya. Oh, di Surabaya sudah mulai awal sudah. Mulai awal ya. Sudah mulai bulan Mei sudah mulai yang SNBT. Iya kan SNBT ya. Iya sudah mulai sana. Ini kan untuk yang di sini baru mulai sekarang gitu. Yang kalau Surabaya sudah mulai lama karena sudah kedokteran FK UNER itu mulai berdiri tahun 14. Ya. Kalau tahun 13. Iya, tahun 13. Saya dulu dekannya kedokteran UNER juga. Di kedokteran UNER Surabaya. Surabaya kan ya. Itu saya dulu sana, dekan sana kemudian sudah selesai dipindahkan di sini. Tadi saya sudah baca sedikit profil Prof. Sutoyo lah. Ternyata sudah malang melintang. Ya, saya dekannya kedokteran UNER sebelumnya. Selain di UNER kan juga ngajar di kampus lain juga. Oh ya pokoknya di UNER itu dulu kita karena di FK UNER itu kan punya bimbingan Fakultas Kedokteran di UAT, Hang Tua, kemudian di Ciputra, kemudian di Mandala, kemudian ada macam-macam Ciputra, banyak itu sehingga kita juga ngajar sana juga. Terus kembali lagi lah ke pembahasan awal. Ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan lah Prof, perbedaan prodi kedokteran di UNER Surabaya dengan yang di Banyuwangi, Prof. Ya, jadi gini. Jadi kedokteran di UNER Banyuwangi itu masing-masing kedokteran ini punya keunggulan sendiri. Kalau di kedokteran Surabaya kan keunggulannya adalah kedokteran tropis. Dan tropis itu mungkin. Dan tropis Surabaya itu tropis juga termasuk disaster ya, penanganan bencana. Kalau di Banyuwangi ini kedokterannya khusus ada tentang travel medicine. Travel medicine. Ya, keunggulannya. Tapi bukan berarti terus dia belajar itu bukan, ya belajar secara umum juga. Yang maksudnya maksudnya umum, kedokteran umum semua sudah kurikulum nasional ya umum itu, kemudian ketambahan yang khusus ini yang keunggulannya itu yang diperdalam apanya ya tentang wisata, kedokteran wisata itu apa karena relevansi dengan Banyuwangi ini betul, kota traveling? Betul, di dalam Banyuwangi ini kan memang daerahnya adalah banyak wisata, banyak travel, jadi Gunung Ijen, kemudian banyak pantai, kemudian banyak macam-macam lah ini ya. Ini kan memang pusat-pusat rekreasi memang banyak sekali sehingga sesuai, cocok sekali. Tapi tidak menghilangkan berarti tidak bisa ngobati yang lain. Oh sama, tetap bisa. Ketambahan yang keunggulan gitu loh. Seperti Surabaya itu ya semuanya ada, tapi ketambahan yang khususnya travel medicine. Nanti kalau selain travel medicine, keunggulan dari kedokteran Fikya ini apa? Ya keunggulan tadi itu menariknya pertama di sini kenapa? Yang jelas tentunya kalau kuliah di sini itu pertama ini daerah wisata ya kan, kemudian ya relatif ini
biaya hidupnya tentunya lebih murah daripada Surabaya, kira-kira begitu ya. Oke. Ya, apa itu di Surabaya lebih murah dari Surabaya. Kemudian juga banyak tempat wisata. Dan saya kira menarik sekali di sini itu. Senanglah mereka. Karena apa? Yaitu bisa rekreasi kemana-mana, juga senang dan jalannya juga sama. Kualitasnya sama dengan yang lain sama. Kalau di sini. dengan yang UNER Surabaya pun kualitasnya sama ya, Prof, karena ya? kurikulumnya sama juga. Nggih. Kurikulumnya sama juga. Dan ini sama-sama UNER. Sama-sama UNER kan? UNER juga kan? Iya. Ya, Fikia UNER. Jadi ini seperti saya sampaikan tadi fakultas yang nomor 17 sampai sekarang. Ya. Kalau 01 kedokteran UNER, 02 FKG gitu. Banyak lah sebenarnya fakultasnya banyak itu ya. Ini adalah bagian daripada Universitas Erlangga. Jadi lulusan negeri juga. Lulusan negeri kan, UNER kan negeri gitu ya. Ya. Jadi artinya kalau mau jadi dokter itu tidak harus di Surabaya, cukup di Banyuwangi saja. Oke, itu maksudnya gitu. Ya. The point yang betul. Perlu digarisbawahi ya, Prof ya. Dan kualitasnya sama, juga ini di sini adalah di sini apa tadi itu daerah wisata ya kan. Biaya hidup relatif lebih murah biaya hidupnya ya kan. Menyambung itu, Prof. Kira-kira akreditasi untuk prodi kedokteran Fikia ini sekarang seperti apa, Pak? Nah, kalau begini, Pak, kalau kita punya 4 prodi, Kesmas, kedokteran hewan, fakultur. Ini karena berdiri sudah mulai tahun 14, sudah unggul itu, harus unggul. Tapi untuk yang kedokteran ini kan baru namanya gradasi minimal untuk buka. Memang begitu prosedurnya. Nanti setelah prosesnya seperti itu ya, Mas? Iya, semua prodi apapun juga itu kalau baru buka ya namanya akreditasi minimal untuk memenuhi syarat untuk buka. Akreditasi minimal. Nah, itu untuk buka prodi. Itu namanya semuanya prodi apapun juga fakultur, kedokteran hewan semua dulunya begitu. Yang di Surabaya gitu, misalnya prodi hukum ya sama. Pertama kali kalau baru buka ya akreditasi minimal dulu. Nah, setelah itu berkembang setahun baru kita ngajukan lagi untuk akreditasinya bisa naik lagi ke B, kemudian bisa unggul dan seperti itu bertahap. Berarti proses itu sudah mulai berjalan ya? Mulai berjalan, berarti tetap ini. Kan ini yang minimal sudah selesai, Pak. Oh, yang minimal sudah keluar ya? ini. Jadi makanya keluar kan baru sehingga baru buka sekarang. Jadi memang akreditasi minimal diberikan oleh Lampetikes ya baru keluar ya sehingga izin dari Dikti sudah keluar, izin dari UNER sudah keluar semua. Jadi artinya memang berbuka. Namanya itu akreditasi minimal, syarat untuk membuka itu begitu, Pak. Jadi tidak bisa langsung agresif unggul, tidak begitu, tidak bisa. Pertama kali harus begitu dulu, dijalani pendidikan, nanti kita mengajukan lagi akreditasi lagi. Kalau di Fikia UNER Banyuwangi ini, kira-kira mahasiswanya datang dari mana aja, Bro? Oh, mahasiswa seluruh Indonesia. Karena itu kita dibuka namanya kita punya namanya PPMB, Panitia Pendidikan Mahasiswa Baru. Itu ada anunya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan lah kalau tempatnya itu di Banyuwangi, alamatnya di mana, Bro? Biar teman-teman jadi kita sebetulnya punya gedung ya di Fikia ini punya tempat pendidikannya di Gedung Mojo. Mojo ada Mojo, kemudian di Giri sama di Sopo. Ya. Mojo, Giri, Sopo. Yang di Mojo ini nanti kedokteran di situ, Mojo itu Jalan Sagus Prapto. Nomor berapa itu? 140 ya, 140 itu di Mojo itu, Jagung Suprapto itu kampus kedokteran. Kita ada kampus di situ, ya ini di spot oleh Ibu Bupati sehingga punya gedung di situ itu yang dimana gedungnya itu sangat bagus sekali di situ. Yang nanti rencana kita akan bangun gedung lagi di belakangnya, kita bangun lagi gedung. Yang di belakangnya, yang sekarang. Yang sekarang ini. Tapi untuk sekarang sudah cukup. Sekarang sudah cukup itu. Kita 2 lantai di situ, di mana fasilitas lengkap sudah. Ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang pustakaan, ya sudah lengkap semuanya, termasuk ruang diskusi. Sudah siap mencetak dokter baru di Banyuwangi. Betul, monggo nanti kalau mau ke sana boleh, nanti sudah lengkap semua alatnya sudah lengkap, alat praktikumnya, laboratorium sudah lengkap, kemudian juga alat untuk Tranmed ya. Berarti kapan-kapan teman-teman dari podcast Singgono Tunggal ini bisa bisa monggo ke sana melihat melihat sana bisa lengkap semuanya gedungnya termasuk yang fasilitas yang lain misalnya tempat parkir, kemudian tempat ada musola dan sebagainya sudah lengkap semuanya. Prof ini kan kita ngobrol soal proses mencetak dokter lah ya, katakan gitu. Ini kan biasanya ada proses-proses kayak koas dan lain-lain. Oh iya, jadi begini. Yang jelas nanti ini pertama pendaftaran sudah buka, nanti bisa dilihat di websitenya PPMB tadi. Siap. Di ppmb.ac.id ada kan itu, di situ. Kemudian
Nanti pendidikannya ya mulai Agustus pendidikannya. Agustus itu kita pertama namanya program studi sarjana, lulus sarjana sampai itu biasanya sampai 8 semester. Nah, setelah itu baru lulus, kalau ini lulus masuk ke profesi. Profesi namanya dokter muda. Dokter muda. Nah, koas ya, itu. Koas itu. Koasnya biasanya 2 tahun. Jadi sekolah sini 1 sampai 4 tahun, tambah lagi 2 tahun lagi untuk profesinya. Biasanya Nanti, koasnya itu di mana, Bro? Koasnya kita menggunakan rumah sakit RSUD Belambangan. Itu rumah sakit utamanya Belambangan. Kemudian juga satelitnya pakai di Genteng. Ya. Di RSUD Genteng, ya. Kemudian juga termasuk di Rumah Sakit UNER Surabaya. Di luar kota ya, misalnya untuk prodi tertentu, misalnya untuk bagian tertentu, misalnya, oh ini belum ada, ini kita kirim sana. Jadi artinya menambah wawasan mereka dan sebagainya. Juga termasuk kita beberapa puskesmas di sini. Ada 5 puskesmas sudah kerjasama dengan kita sudah ada. Di sini sudah ada. Puskesmas ada 5 di sini. Ada di Banyuwangi. Iya, Banyuwangi sudah ada yang dekat-dekat sini, dekat dengan kampus gitu. Kita. Kampus kita nanti di Mojo itu kampusnya, kedokteran. Nanti bisa lihat di depan pagar sudah ada tulisannya pagar itu. Kedokteran UNER di situ sudah ada di pagernya itu. Berarti itu puskesmas tersebut jadi jejaring pendidikan praktik ya. Ya, untuk pendidikan utamanya kan pakai rumah sakit UNER, rumah sakit Belambangan. Nah, itu kita pakai di situ dan ini sudah ada MOU dengan rumah sakit, tentunya dengan bupati juga sudah. Itu di situ, kemudian rumah sakit Genteng juga, terus beberapa puskesmas dan nanti juga beberapa akan melibatkan juga rumah sakit swasta juga yang sudah ada MOU-nya. Jenengan membahas soal bupati lah tadi. Nah itu kira-kira seperti apa sih, Bro? Sinergitas antara Fikia UNER sama Pemkab Banyuwangi. Ya, jadi kerjasamanya antara Fikia dengan bupati memang sangat baik sekali. Dan bupati ini banyak mensupport tentang berdirinya ini, termasuk memberikan fasilitas. Mulai dari zaman Pak Anas berarti. Iya, Pak Anas, ya, gedung, ya, kemudian tanah juga dan sebagainya. Memang bupati banyak mensupport itu karena memang karena keberadaan ini diharapkan juga bisa meningkatkan prestasi maupun kemajuan daripada Banyuwangi, kemajuan pembangunan. Ya, sumbang sih. Ya, dokter lah dari betul. Banyuwangi. Ya, tentunya bukan hanya dokter aja, termasuk yang lain tadi itu. Siap, ya. Jadi memang seperti gedungnya itu juga disupport oleh bupati, yang gedungnya di Jasagung Suprapto itu, itu ada, itu termasuk gedung heritage nasional yang di Jalan Mojo itu. Bukan Jalan Mojo, Jalan Jasagung Suprapto. Itu kan gedung itu ya memang yang 2 lantai itu memang termasuk cagar budaya, tidak kita lupa. Tapi di belakangnya akan kita bangun 10 lantai. Tapi tanpa yang 10 lantai pun sudah bisa, sudah lengkap itu. Itu tambahnya aja, nanti kita sudah perencanaan sudah ada dan maketnya sudah ada, nanti tinggal bangun aja. Tapi dengan 2 lantai sudah cukup. Itu tadi sedikit meloncat sebenarnya bahas bupati karena Prof. Sutoyo tadi nyebut bupati terus. Memang Pemkab Banyuwangi ini sangat mensupport, memberi fasilitas sebagainya. Kalau kembali ke Fikia UNER lagi, Prof. Kira-kira ini kan tadi sudah dijelaskan lah, mulai dari profil, terus fakultasnya apa saja, seperti di mana koasnya, jejaringnya seperti apa, proses pendaftaran. Terus kalau ngomong biaya studi, Prof. Ini kan itu itu bisa dibuka di websitenya, Pak. Ada websitenya, ada semua. Nanti bisa dibuka di situ. Nanti para peserta anak SMA yang mau daftar, tadi kan ada pertama lihat PPMB tadi, pp.uner.ac.id. Itu dari situ nanti melihat bagaimana syarat pendaftaran, sudah ada semuanya. Syarat pendaftaran sudah ada di situ, sudah ada kan itu. Termasuk juga biaya pendaftaran ini sudah ada semuanya ini ya. Reguler. Nah, ini sudah ada semua itu. Nah, ini kapan pendaftarannya ya? Mulai tanggal 9 ini sudah ada. Itu lengkap di situ. Sudah ada tanggalnya, sudah ada semuanya. Terus bagaimana cara mendaftar, bagaimana itu bayarnya dan sebagainya sudah ada di sini semuanya. Lihat di websitenya ppmb.net.ac.id. Semua lengkap di situ supaya beasiswa ada, Prof, di sana. Tentunya ini bahasa belum lah, kita belum Nah, mungkin kalau misalnya mungkin dari Pemkab memberi beasiswa atau mungkin dari LPDP atau mungkin bisa saja terjadi. Bisa saja. Tapi ada pintunya, Prof, ya, Mas? Oh, ada. Jadi misalnya ada juga bupati kan memberikan supaya nanti kan lulusan dokter nanti supaya
terikat ya, terikat misalnya bisa langsung ke Banyuwangi Langsung setelah lulus misalnya. Kayak kedinasan gitu Ya, lah itu bisa istilahnya juga, ya. bisa saja misalnya Pemkab Banyuwangi memberikan beasiswa bisa saja. Itu bisa juga, atau mungkin kalau dia berprestasi nanti juga UNER juga ada beasiswa untuk beasiswa berprestasi juga ada. Oh, dari Tapi UNER-nya ada, Bro. ada kalau sudah berprestasi, tapi kan sudah kalau sudah jalan dulu. Ini kan belum ya. Oh gitu. Nah, Berarti kalau sudah mulai jalan ya, mulai misalnya kuliah ya. ya misalnya dia berprestasi. Kalau dari mau mendaftar belum ada ya, lah. belum Ya, lah, Bro, tapi ya. itu bisa Oke. dari Pemkab mesti memberi bisa Ya, juga. mungkin biasanya ada kayak Banyuwangi. Apa gitu, Apa, mungkin cerdas saja. ya, Ya, gitu. itu misalnya PMK Banyuwangi memberi beasiswa pada calon mahasiswa. Mungkin saja, atau PMK dari mana mungkin Bisa ya. dari Jember atau dari mana Situbondo, itu bisa saja. Saya suka di sini kasih beasiswa misalnya begitu. Tapi tentunya nanti juga kita lihat nilainya tentunya ya. Dikasih beasiswa, maaf ya kalau misalnya nilainya tidak lulus ya tentunya. Dan biasanya keaktifan organisasi Iya juga dilihat ya, Bro. organisasi. Tapi kalau misalnya tadi itu dikasih beasiswa tapi nilainya maaf tidak masuk misalnya, ya tentunya kan ini pakai tes Pak, pakai Ya, tes. ya, ya. Nah, karena kita tidak boleh menerima mahasiswa yang tanda petik kualitasnya kurang baik, tentu tidak boleh. Kita cari yang berkualitas tentunya kan, supaya outputnya juga berkualitas. Ngomong-ngomong output, Prof, kira-kira seperti apa sih yang dokter yang sudah di lulusan dari Vikia UNER Ya, sekarang? kita jelas kita harus ya itu lulusan yang unggul, inovatif, mandiri, tingkat internasional seperti visinya UNER itu, mandiri, inovatif, unggul di tingkat nasional maupun internasional. Itu lulusan begitu, harus begitu. Nah kalau di sini ketambahan dari itu yang menguasai tentang wisata, itu ya. Ini kan udah mulai 2013 atau 2014 lah. Berarti kan sudah ada lulusan yang sudah jadi dokter lah, Bro. Kira-kira. Dokter belum Belum kan ada baru ya? sekarang. Oh, gitu. Lulusan lain sudah, kesehatan yang masyarakat, kesehatan masyarakat kultur, maksud saya. kedokteran Kan hewan sudah ada toh? sudah lulus semua, sudah banyak. Itu kira-kira sekarang masih mungkin ada yang ditempatkan di mana gitu? Oh, banyak Pak, tersebar di Nusantara. Ada yang ada di Papua, ada yang di NTT, ada di Surabaya. Kalau lulusan kita kan 3 prodi kan sudah lama lulusan. Iya, ini yang kan itu. mulai tahun 14. Yang mulai 14 itu. Ya, berarti Kan lulusan sudah tersebar di mana-mana sudah. Agregasi sudah unggul semua ini. Ada unggul semuanya. Tersebar di mana-mana, ya di perusahaan, ada yang di PNS, ada jadi peneliti, ada jadi macam-macam. itu masih nyambung sama Oh masih, kampus jadi ya, memang Prof, ya. para alumni ini tetap kita libatkan dalam mengembanggan Vikia ini, kita libatkan. Kadang-kadang kita ada pertemuan namanya gathering dengan Ya, para alumni. Oh, Dan, itu untuk ya, membahas seperti apa nantinya betul. kampus ini di Iya, jadi bangun ya, Bro. mereka ya termasuk kita namanya alumni kan, kita libatkan juga untuk misalnya untuk redesain kurikulum ya, supaya nanti lulusan kita ini bisa langsung kerja di industri dan sebagainya. Pokoknya di stakeholder yang membutuhkan itu, macam gitu ya. Artinya begitu. Jadi yang itu lah. Kalau kedokteran kan baru mau mulai, jadi ya belum ada lulusan. Ya baru mulai sekarang. Tapi insya Allah lulusan kita tadi lulusan yang tadi itu seperti visinya UNER, unggul, inovatif, mandiri, terkenal di tingkat nasional internasional ya, yang bermoral agama, bermoral itu. Itu yang Lulusan kita nanti ke depan di itu. garis bawahi bermoral itu tadi. Jelas bermoral. Karena memang Kalau di era sekarang itu waduh. ya, harus bermoral itu memang karena sesuai dengan motonya UNER itu adalah excellent with morality. Nah, itu kan Yap. mereka lulusan gitu. Jadi harus bermoral Pak, lulusan kita nggak boleh nggak bermoral. Itu harus begitu. Itu sudah harus begitu namanya UNER, memang itu motonya excellent with morality ya. Ada juga namanya hebat, humble, excellent, brave, kemudian agile dan transcendent. Lulusan kita harus begitu. Jadi excellent with morality juga hebat, humble, excellent, brave, agile dan transcendent gitu ya. Orangnya harus low profile, humble, kemudian juga harus excellent apanya? Excellent akademisnya maupun moralnya juga. Kemudian brave, kita harus berani menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, terus agile itu cerdas. Kemudian transcendent. Dan kemudian transcendent artinya adalah bahwa lulusan kita ya tetap harus ke atas maksudnya, terus kita harus selalu menjadi orang yang bermoral, beragama, perihal agama lah. Agama gitu. Ya, gitu ya. Tadi mungkin yang sudah dijelaskan Prof Sutoyo, mungkin ada lagi Prof, apa sesuatu yang ingin disampaikan lah ke pemirsa podcast Sing Ono Tunggale Jawa Putra. Jadi para lulusan SMA yang belum mendapat perguruan tinggi misalnya, belum terdaftar, silahkan daftar di kedokteran yang mandiri di UNER.
itu sudah ada di websitenya PPMB itu, Panitia Pendidikan Mahasiswa Baru, ppmb.uner.ac.id. Daftar mulai sekarang, silakan dibuka di situ. Kapan mulai pendaftarannya, kapan mengisi itunya, kemudian pemulirnya, dan syarat-syaratnya ya satu adalah tidak buta warna, total maupun yang parsial. Sudah dijelaskan Ya itu, ya itu silakan. Dan untuk India begini juga, kalau mau jadi dokter tidak harus di Surabaya, tidak harus ke Malang, tidak harus ke mana-mana, cukup di Banyuwangi, gitu ya. Dan lulusnya kualitasnya insya Allah sama. Dan ini lulusan negeri. Karena yang tenaga pengajarnya pun juga sama. Ya, kurikulum sama dengan Surabaya, sama dengan yang di UNER Surabaya sama. Kemudian juga dosennya sudah lengkap semuanya, fasilitasnya lengkap, termasuk fasilitas untuk pendidikan, termasuk rumah sakit kita sudah punya. Jadi sampai sekarang masih dibuka dan informasinya masih tersedia di website ada. Ya, mungkin kalau semisal ada yang kurang jelas lah bagi para pendaftar ini bisa langsung komunikasi bisa. Ya itu di mana, Bro? Di PPMB tadi sudah ada. Di kontak personnya ada ya. Ada gitu ya. Bisa daftar di situ sudah ada semuanya. Monggo ya. Ini kalau saya baca di sini ya sedikit ada nih umumnya. Jadi pendaftaran mulai tanggal 9 Juli sampai 1 Agustus. Nah, itu pendaftarannya. Kemudian itu pendaftarannya, kemudian verifikasinya yaitu 9 Juli sampai 1 Agustus diverifikasi. Pembayaran biaya seleksi itu 9 Juli sampai 2 Agustus. Kemudian tes tulisnya itu 5 Agustus. Dan tes tulisnya offline di Surabaya. Oh, di Surabaya? Di Surabaya tes tulisnya. UNER Surabaya. Karena itu kan tentunya dengan prodi-prodi yang lain juga kan. Oh iya kan. Iya. Kemudian hasilnya pengumuman tanggal 8 Agustus 24. Sebentar lagi sudah pengumuman 8 Agustus ya. Pendaftaran juga 9 Agustus sampai 1 Agustus masih ada waktu, berapa lama ini masih waktu. Segera pendaftar ya, insya Allah tentang bagaimana bayarnya berapa dan sebagainya itu tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Ada di situ ya. Tentunya jelas itu kamu jadi dokter tidak harus di tempat lain, di sini sudah ada. Dan lulusannya lulusan negeri sama, dan berkualitas. Iya. Ya. Mungkin ada sampaikan harapan, Prof, untuk PPDB lah sekarang. Ya. Harapan kita bahwa tadi itu ini mumpung masih ada waktu, jadi bagi adik-adik yang belum dapat sekolahan ya, belum bisa kuliah, daftarlah ke kedokteran Vikia. Ya, masih buka dan dan insya Allah lulusannya juga sama dengan yang lain. Ya, kualitasnya sama dengan yang lain. Dan ini juga lulusan negeri insya Allah sangat berkualitas itu. Ya. Mungkin sampai situ ya, Bro. Perbincangan kita soal Vikia UNER Banyuwangi ini. Ya, terima kasih. Semoga harapan tadi bisa dikabulkan lah, diwujudkan pada tahun ini. Terima kasih. Dari Radar, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Ing Ono Tunggali Radar Banyuwangi lain waktu. Terima kasih semuanya. Ya.